Oke teman-teman, jadi kita lanjutin tutorial yang kemarin ya. Kali ini adalah part keempat, yaitu penempatan bagian gelembung dan juga teks ya. Jadi langsung saja kita kasih gelembungnya ya. Jadi pertama kalian bikin gelembungnya dulu. Kalian bisa gambar atau kalian bisa download di cloud ini ya. Di sini ya. Nah, di sini kalian bisa download ya. Kalian masuk ke item ini, kemudian kalian bisa download. Di sini ada banyak pilihan dan kalian bisa pakai aja semuanya ya. Kalian bisa pilih sendiri. Nah, di sini gue akan pakai yang ini, dan kemudian yang mana ya? Yang ini. Oke, langsung di download aja guys ya. Nah, udah terdownload. Dan di sini gue akan tunjukin untuk yang menggambar manual ya. Kalau yang menggambar manual tentu saja kalian pasti sudah pada tahu ya. Caranya itu kayak gimana gitu. Jadi kalau menggambar manual kalian harus berada di layer yang paling atas ya. Jadi harus menumpuk layer yang lain. Seperti ini misalkan. Ini salah satu saran gue ya. Jika kalian pengen bikin gelembung kayak gini, kalian harus tentuin dulu teksnya itu di pikiran kalian itu kayak gimana. Misalkan saja di sini gua tambah gelembung lagi ya. Di sini kita tambah gelembung lagi. Nah, ini ekor gelembungnya untuk mengarahkan siapa yang berbicara gitu ya. Nah, untuk ini ya, untuk gelembung ini itu bisa digabungin. Seperti ini ya, misalkan saja digabungin. Ntar biar kelihatan di sini aja. Nah, bisa digabungin kayak gini. Maksudnya itu kalau ada jeda omongan gitu ya guys ya. Misalkan saja aku, terus ada jeda lagi, kemudian ingin gitu ya. Jadi di jeda-jeda kayak gini. Tapi kalimatnya yang banyak ya guys ya. Bukan sekedar cuman aku doang gitu. Nah, setelah itu kalian bisa pakai warna putih untuk menghilangkan, untuk menumpuk ini ya, menumpuk garis-garisnya ini. Kalian bisa pilih warna putih aja seperti ini ya. Kemudian kalian bisa tumpuk garisnya biar hilang. Nah, kalau teks ini keluar area ini nggak apa-apa ya guys ya. Untuk teks ini kalau keluar area dari ini dari komiknya ya, atau dari bingkainya gitu, itu nggak apa-apa, karena yang diutamakan tentu saja ya teksnya itu juga guys ya. Jadi nggak cuman gambar doang. Nah, kalian harus kasih dulu ya, gelembung-gelembungnya ini dikasih terlebih dahulu, jangan dikasih teksnya dulu ya. Jadi kalau kalian pengen bikin gelembung itu sebenarnya kalian sudah menyiapkan teks yang ingin kalian masukkan ke dalam gelembung ini ya. Jadi kalau bisa dicatat gitu teksnya. Untuk dialog teksnya itu harus dicatat gitu ya. Nah, sekarang yang cewek. Yang cewek ya. Yang cewek gue akan kasih ini aja ya. Yang kayak gini. Nah, kalian tinggal sesuaikan aja ukurannya ya. Kita bisa modif sedikit ya, kasih ekornya seperti ini. Kemudian kita bisa coloring. Nggak bisa diapa-apain ya guys ya, jadi harus ditambah gitu ya, harus tambah layer kalau pengen mengedit ini. Atau mungkin bisa dihapus kali ya. Gue belum pernah coba yang ini soalnya guys ya. Kita coba hapus. Oh, nggak bisa guys ya. Jadi harus ini, harus ditambah layer di atasnya ya, untuk bisa menumpuk ini ya, supaya bisa diedit gitu intinya lah ya. Nah, ini komik Indonesia, jadi bacanya dari kiri ke kanan ya. Kalau Jepang itu dari kanan ke kiri gitu ya. Nah, kita taruh aja semuanya ya.
Oke, seperti ini udah selesai. Dan sekarang kita kasih teksnya ya guys ya, teks dalam setiap ini gelembungnya ya, bisa kita kasih teks. Oke, jadi untuk pemberian teks kalian bisa lihat ya, toolbar yang ada di atas itu ada gambar tangan, penghapus sama pensil itu ya. Kalian tinggal geser ke kiri dan di paling kanan itu ada A, huruf A besar sama A kecil ya, itu untuk teks. Dan kemudian kalian tinggal tap aja seperti ini dan tinggal ketikkan aja teks yang kalian suka di sini. Tapi sebelum itu untuk fontnya ini kalian pilih yang tengah yang ini ya, supaya sejajar gitu. Dan untuk ukurannya kalian bisa atur nanti karena ya ukuran gelembungnya itu beda-beda, jadi kalian harus atur nanti ya. Dan di sini kita langsung kasih teks aja ya. Nah oke, ini udah selesai. Dan untuk fontnya ini ya, ini ada banyak banget font, tapi sayangnya pakai bahasa Jepang semua jadi bikin bingung aja. Jadi cukup pakai yang atas saja ini karena udah cukup bagus guys ya gayanya. Jadi seperti ini nanti, nah seperti ini ya. Gue akan kasih ke yang cowoknya. Dan untuk mengedit kata-katanya kalian bisa pakai yang ini ya, yang ini, yang tulisan yang gambarnya pensil itu ya, di sebelah tulisan ini kan ada gambar pensil, jadi kalian tinggal tap aja. Nah, terus kalian bisa atur sendiri ya. Sayangnya kalau kalian mengaturnya itu nggak kelihatan guys ya, jadi itu salah satu kekurangannya. Nah jadinya kayak gini, jadi kalian harus cari tahu sendiri ya, jadi harus coba-coba semuanya gitu ya. Sepertinya ini nggak bisa otomatis gitu ya guys ya. Ah ya benar, nggak bisa otomatis langsung berada di bawah gitu guys, jadi harus di apa namanya, di enter dulu ya. Ya, jadi seperti ini caranya. Ini kalian enter, kemudian yang ini juga di enter seperti ini, supaya muat guys ya, supaya muat. Nah, kita set coba. Nah oke, udah muat guys ya. Kita coba ubah ukurannya lagi. Oke, jika udah selesai kalian bisa ganti aja ya, ganti aja ke pena seperti ini ya. Ini kalian tekan, yang bergambar pena itu kalian tekan aja gitu ya. Nah, kalau pengen tambah teks lagi ya tinggal ditambah aja di sini gitu ya. Terus tinggal tap aja bagian mana yang pengen dikasih teks yang belum ada teksnya gitu ya. Dan setelah itu kalian bisa langsung aja set aja gitu ya. Nah seperti ini ya guys ya. Kalau udah sampai itu kayak gini, jadi diketik aja dulu, terus bisa di enter ya. Bentar. Nah seperti ini, kira-kiranya muat lah di gelembungnya gitu ya. Kalian harus atur sendiri ya. Ini paling ribet ini ya. Ribetnya kayak gini. Nah ini udah oke. Tiba-tiba saja kau pingsan di kelas. Nah, jika sudah selesai kau bisa, mungkin bisa ditambah di sini ya. Nah kalian bisa langsung tambah aja, langsung kalian ketikin aja gitu ya. Oke, ini udah bagus ya. Pokoknya kalian tinggal tap aja di bagian yang pengen kalian kasih teks gitu ya. Oke guys, udah selesai ya. Jadi seperti ini untuk pembuatan teksnya ya. Jadi jika misalkan saja kalian pengen bikin teks ya, kalian tinggal tulis aja dulu teksnya ya. Jadi direncanakan lah teksnya mau seperti apa, terus adegannya kayak gimana, terus ditaruh di mana gitu. Ini agak kekecilan ya karena nggak muat ya, nggak apa-apa lah ya, yang penting ada teksnya. Dan seperti ini ya, bisa kalian lihat ya. Ini si cowoknya khawatirin si ceweknya karena tiba-tiba pingsan di kelas, dan si ceweknya
minta maaf sambil berterima kasih gitu aja ya. Jadi itu secara dadakan yang nggak gua rancang gitu ya. Ya kebetulan aja posenya kayak gini gitu. Nah oke guys, jadi seperti ini ya caranya. Cukup ribet juga ya, soalnya harus download seperti ini. Kalau enggak kalian harus gambar secara manual. Kalau di BIS-PNX ada brush khusus yang bisa membuat gelembung ini secara otomatis gitu ya guys ya. Terus di BIS-PNX juga untuk masalah collectible dari item gelembung kayak gini tuh lebih banyak gitu ya. Mungkin kekurangan di sini ya, di Medibank ini masih banyak ya. Dan jujur gue nggak terlalu nyaman gambar di Medibank ini. Kenapa? Karena interface-nya ini cukup mengganggu. Terkadang itu gue lupa untuk nonaktifin ini, dan kemudian ukuran brushnya tiba-tiba berubah jadi besar, nggak sengaja kena gitu ya. Terus yang bagian atas ini juga ya sering banget nggak sengaja kena, dan harus dinonaktifkan seperti ini ya. Harus dinonaktifkan seperti ini, dan itu cenderung nggak terlalu efisien. Kalau untuk para pemula pastinya akan bingung gitu, dan pastinya merasa nggak nyaman karena tidak melihat secara full seperti ini ya dari awal. Jadi pandangannya itu kayak gini gitu, jadi nggak nyaman aja di mata gitu ya. Terus untuk masalah layernya juga cukup ribet, terutama waktu gua pertama kali pakai screen tune itu ya, pakai layer yang ini, yang Healthstone layer itu cukup susah guys ya, karena sekali dipakai itu nggak bisa diotak-atik lagi. Mungkin saran gua untuk developernya ya, moga-moga aja didengar gitu ya. Kalau pas pakai Healthstone layer ini itu bisa diubah-ubah lagi gitu. Caranya ubah-ubah itu ya cuman pakai ini ya, title ini. Tapi ribet, harus pakai fitur seleksi ini dulu baru bisa pakai title ini. Jadi terkesan 2 kali kerja gitu. Kalau bisa bikin yang 1 kali kerja lah kayak gitu ya, jadi lebih nyaman gitu ya untuk menggambar, jadi lebih cepat gitu. Nah kalau untuk masalah pembuatan komik itu lebih susah ya, tapi kalau untuk pembuatan fan art cenderung gua fan aja, baik-baik aja, nggak ada masalah menurut gua ya, cukup bagus. Terutama untuk interface di bagian colornya ini cukup mudah gitu ya, untuk pemilihan color ya, untuk pemilihan warna, dan palet warnanya juga ada banyak banget pilihan gitu, ada banyak pilihan. Nah lihat, kalau di BIS-PNX kita harus pilih sendiri ya, kita harus pakai sendiri gitu. Nah tapi kalau di sini itu bisa dengan mudah ya. Jadi itu review sedikit ya, unek-unek gua lah istilahnya kayak gitu ya. Mungkin setiap orang memiliki pengalaman yang beda-beda, dan setiap orang juga punya pandangan yang berbeda-beda juga ya untuk aplikasi BIS-PNX ini. Ada yang nyaman pakai ini, ada yang enggak gitu ya. Nah oh ya, satu hal lagi, saran gua kalau kalian bikin teks ya di komik atau manga gitu ya, jangan hindari kata-kata yang lebaynya maksimal ya guys ya. Contohnya seperti kata-kata gue, lu, gunakan aja kata-kata yang agak baku gitu, seperti kau atau kamu atau aku gitu kan. Atau mungkin kalau kata-kata seperti toksik zaman sekarang gitu ya, seperti anjir atau yang lainnya gitu ya guys ya, itu jangan dimasukin. Ntar bukan manga jadinya malah jadi meme ya, bukan manga. Kalau di meme sering ada kata-kata kayak gitu. Kalau di manga gua nggak pernah lihat, terutama keluaran dari Alex Media, gua nggak pernah lihat ada manga yang diterjemahin kayak gitu. Tapi kalau di manga-manga digital seperti di situs web ya, banyak gitu yang diselipin kata-kata seperti lebay-lebay kayak gitu ya, kata-kata gaul lah intinya, gaulnya Indonesia ya kayak gitu. Nah diselipin kata-kata gitu, jujur gue nggak terlalu nyaman untuk untuk membacanya gitu ya. Dan juga kalau pengen dibaca banyak orang itu jangan kasih bahasa daerah kalian ya, soalnya agak aneh aja gitu ya kalau misalkan saja ada yang pakai bahasa daerah. Gue pernah nemuin sebuah komik di situs web itu pakai bahasa Jawa guys ya. Gue sendiri orang Jawa, jadi gue tahu bahasanya, tapi entah kenapa nggak nyaman bacanya ya. Dan gue berpikir mungkin ya kalau yang baca itu orang Jawa pastinya tahu, tapi kalau orang lain misalkan saja orang Sunda pastinya ya nggak tahu bahasa Jawa kan. Jadi kalau
bikin komik itu pakai bahasa Indonesia aja ya, pakai bahasa nasional lah, jangan bahasa daerah. Kalau bahasa daerah kalian tunjukkan aja ke daerah-daerah kalian aja gitu. Jadi jangan ditunjukkan ke publish gitu ya. Ntar ujung-ujungnya malah ada yang komen enggak gitu, karena ya seolah-olah enggak menghargai itu bahasa-bahasa lain gitu. Jadi cuman asik sendiri gitu, pakai bahasanya sendiri. Jadi ya itu tadi unek-unek gue ya. Jadi itu tadi cara membuat gelembung sekaligus untuk teksnya, dan gue udah kasih tips untuk membuat teksnya kayak gimana. Dan kalau bikin teks itu jangan terlalu lebay dan jangan pakai bahasa daerah juga ya, saran gue bagusnya ya. Kalau kalian pengen kekeh pakai bahasa daerah nggak masalah guys ya, nggak ada yang larang, itu cuma saran doang ya. Jadi seperti apa pendapat kalian tentang aplikasi Medibank ini ya untuk membuat manga? Kalau menurut gua masih rada ribet ya guys ya. Gua harap developer dari Medibank mau memperbaiki untuk mekanisme dari pembuatan komik ini. Padahal Medibank sendiri memiliki memiliki aplikasi kedua yaitu Jumpain ya, dan Jumpain itu juga masih sama, padahal itu sudah disupport oleh Jump sendiri ya, dari JC Staff atau Japanese Comic. Tapi tetap aja interface-nya sama seperti di Medibank dan cukup ribet juga ya. Jadi gua nggak terlalu nyaman. Untuk pembuatan manga, gua tetap masih nyaman pakai Ibis Pen X ya. Tetap nyaman pakai itu. Nah, oke guys. Jadi ini adalah ending dari pembuatan manga. Sebenarnya masih ada banyak seperti pembuatan background, juga pembuatan suasana gitu kan. Ya tapi gua nggak tunjukin karena nanti akan terlalu lama, dan gue akan bikin di video yang lain aja, berpisah ya, dipisah dari video ini. Oke guys, jadi cukup sekian ya video yang bisa gue berikan pada kalian semua. Jika kalian suka dengan video ini silahkan like aja. Jika kalian para pengunjung baru, kalian bisa subscribe jika kalian mau ya. Kalian bisa kunjungi akun sosial media gue, dan jika pengen download gambar-gambar gue, semuanya ada di deskripsi linknya ya. Ada di DeviantArt kalau pengen download gambar. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys.